Tapi benarkah bahwa presiden itu harus orang Jawa? Di dalam peraturan, presiden itu adalah warga negara Indonesia. Tidak harus Jawa dan tidak harus Islam. Kenapa kok presiden Indonesia harus Islam semua? Jadi artinya ada orang-orang Jawa-Jawa berpengaruh di sini yang masih memiliki kekuatan, pengaruh yang sangat besar. Dan ya kalau pengen jadi presiden, dalam tanda kutip apesnya itu ada dua. Sudah bukan Jawa, bukan Islam lagi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dalam salah satu interviewnya bersama Rocky Gerung, Pak Luhut atau Luhut Binsar Panjaitan ini mengatakan bahwa jangan mimpi jadi presiden kalau bukan orang Jawa. Setelahnya menjadi polemik, dibicarakan oleh banyak orang, walaupun akhirnya muncul klarifikasi bahwa itu adalah sesuatu yang berlaku untuk dirinya, membicarakan tentang dirinya saja dan tidak mengatakan secara langsung. Tapi benarkah bahwa presiden itu harus orang Jawa? Saya sering sekali membahas di banyak konten saya dan saya katakan sekali lagi di sini, ya, untuk jadi presiden Republik Indonesia itu harus orang Jawa. Dan betul ya, orang Jawa, ini bukan clickbait. Karena apa? Karena kalian akan nonton kenapa kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya ini. Yang pasti yang pertama bukan karena saya orang Jawa juga. Terus kenapa saya ngomong seperti ini? Bahkan jikalaupun saya terlahir bukan orang Jawa, saya akan tetap mengangkat ini sebagai sesuatu yang saya jujur malah nggak setuju. Kenapa kok presiden ini harus selalu orang Jawa? Tapi memang benar bahwa memang harus orang Jawa, dan ini adalah sesuatu yang diamini oleh mungkin saya bilang seluruh atau sebagian besar rakyat Indonesia. Jangan ngawur Mas Darko, ya mungkin karena saya nggak survei, tapi kenapa kok seperti itu? Saya akan berikan informasinya. Menurut analisa saya dan kartu saya, hal ini benar terjadi karena, yang pertama adalah energi tak kasat mata yang memang secara tidak langsung ini mengarahkan ke arah presiden itu harus orang Jawa. Kenapa kok seperti itu? Coba kita lihat. Di dalam peraturan, presiden itu adalah warga negara Indonesia. Tidak harus Jawa dan tidak harus Islam. Kenapa kok presiden Indonesia harus Islam semua? Karena apa? Ya karena sebagian besar penduduk Indonesia itu beragama Islam. Tapi siapa yang bilang dan mengharuskan jika agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia adalah agama yang harus sama dengan para presidennya? Maka inilah yang saya sebut sebagai energi yang tidak terlihat. Jadi artinya ada orang-orang Jawa-Jawa berpengaruh di sini yang masih memiliki kekuatan, pengaruh yang sangat besar. Dan dibilang mistisme iya, tapi lebih ke kekuatan ya. Yang secara identitas ini menginginkan bahwa presiden ini harus orang Jawa. Tapi ada tapinya. Nah tapinya apa? Nanti saya akan buka. Sehingga jika dikatakan seperti itu, saya yakin ya apa yang dikatakan Pak LBP ini ya ada benarnya. Karena kembali, saat kemudian saya pribadi mengetahui siapa Pak Luhut Binsar Panjaitan, saya berpikir dia ini sebenarnya adalah calon yang kalau dia ini nyapres itu luar biasa banget. Seorang militer dan ex-militer, pengusaha, seseorang yang cinta kepada tanah airnya. Saya ingat pernah diundang memberikan kuliah di Institut Teknologi Dell di pinggir Danau Toba, yang saya kaget ternyata itu semewah Institut Teknologi Bandung yang dibiayai oleh pemerintah, tapi ini itu keluar dari kocek Pak LBP sendiri. Sekolah yang dikhususkan pada anak-anak yang tidak mampu dan berprestasi. Sekolah yang saya lihat di sana ini anak-anaknya ini kayak sekolah yang di luar negeri seperti itu. Mereka mandiri kemana-mana bawa ransel, mereka punya tempat minum, alat makan sendiri, dan mereka ini dilatih dengan efisiensi militer yang luar biasa. Dan makanya lulusan dari sana ini semua nggak kaleng-kaleng dan sangat berprestasi. Maka saya katakan, ya kalau pengen jadi presiden, dalam tanda kutip apesnya itu ada dua. Sudah bukan Jawa, bukan Islam lagi. Nah, jadi makanya keluarlah kata-kata seperti itu yang sangat disayangkan hal ini terjadi. Contoh yang lain, kalian nggak percaya, coba kalian dengarkan yang akhir-akhir ini bagaimana kita orang Indonesia itu pemikirannya nggak bisa maju. Satu daerah yang di Pulau Jawa, yang daerahnya juga berkembang dan industri berkembang di situ, Cilegon, itu tidak memperbolehkan ada dibangun gereja kembali. Ini kan sesuatu yang kalau saya bilang kemunduran. Apa yang harus ditakutkan dengan membangun tempat ibadah agama lain? Tapi kita lihat dong bagaimana
kekuatan tidak terlihat itu bisa mempengaruhi sehingga satu hal ini bisa terjadi atau tidak terjadi. Ini cuman permasalahan agama di tempat yang sekecil itu. Jadi kalau saya pikir, kalau ternyata orang-orang kuat dan memiliki pengaruh yang ada di Pulau Jawa, yang mereka mungkin notabene orang Jawa atau bukan ya, tapi tetap menginginkan bahwa presidennya orang Jawa, ya sudah, ya orang Jawa yang akan jadi presiden selama-lamanya. Tapi tidak hanya itu, ada mistisme lain yaitu, nah ini sesuatu yang kalau kalian sering menonton konten saya selalu ngomong bahwa selama ibu kota negara masih di Pulau Jawa, hal ini akan tetap terjadi. Presiden harus orang Jawa. Nah, itulah mengapa mistisme ditambah lagi kekuatan yang terus membuat hal ini terjadi, ya akhirnya yang terjadi seperti sekarang ini. Maka nggak salah kalau orang ada yang bilang bahwa Indonesia itu bukan seluruh Nusantara, tapi Indonesia mungkin Pulau Jawa saja. Karena yang dibangun Pulau Jawa saja, itu satu hal yang lain ya. Tapi ini kan kalau menurut saya kembali lagi semacam di sini politik identitas. Seperti yang saat ini sedang ramai dibicarakan, Gubernur Papua, yang tentu saja harus Bumi Putra dari Papua. Maka kesalahannya adalah saat ibu kota negara ini di Jawa, maka mistisme dan juga energi tak terlihat Pulau Jawa, ini seakan-akan ingin membuat negara ini seperti kerajaan dan pemimpinnya atau rajanya ini harus keturunan Jawa. Ini percaya nggak percaya, tapi ini terjadi. Loh Mas Darko, tapi Pak Habibie kan bukan orang Jawa. Bu Mega kan juga bukan murni Jawa. Kalau Pak Habibie kan gantiin Pak Harto. Karena Pak Hartonya terus kemudian lengser, dia wakil presiden, dia naik ke atas. Kalau Bu Mega, ya walaupun ibunya bukan orang Jawa, tapi kan bapaknya Pak Karno. Jadi mungkin ini beliau sudah Jawa, berarti secara patriarki ya orang Jawa. Maka kembali selain warisan dan juga kalau saya katakan di sini mistisme Jawa, maka saya katakan yang lain bahwa inilah yang juga salah satunya disebut sebagai politik identitas. Mencari kesamaan pada orang yang kita delegasikan dan kita memilih mereka karena kesamaan yang ada dan melekat kepada diri kita. Padahal kesamaan itu adalah sesuatu yang God given atau diberikan oleh Tuhan. Tapi ya mau bagaimana lagi? Pulau Jawa yang subur ini juga pemberian dari Tuhan. Dan terus kemudian akhirnya semua orang mengadu nasib di sini karena memang pembangunan paling merata di daerah Pulau Jawa. Walaupun ini sebenarnya tidak benar dan kemudian dicoba untuk dimeratakan lebih jauh oleh Pak Jokowi, maka kita akan lihat bahwa sebagai seorang Jawa sekalipun Pak Jokowi ingin merubah mistisme itu tadi dengan memindahkan ibu kota negara ini ke Kalimantan. Siapa tahu setelah ini ada di Kalimantan, ya presiden berikutnya mungkin orang Dayak, atau orang Banjar, atau Melayu, atau mungkin orang Chinese dari Singkawang. Ini banyak hal yang terus kemudian akan bisa terjadi. Paling tidak itu menurut saya. Dan kalau nggak seperti itu, ya sebaiknya menemukan undang-undang yang baru di mana presiden ini akan digilir. Emang ada seperti itu Bang Darko? Ada. Negara Singapura menggilir presidennya berdasarkan suku-suku terbesar yang ada di sana. Saat ini bahkan presidennya sedang muslim. Ya walaupun ini adalah simbol, yang berkuasa tetap Perdana Menteri dan pasti orang Tionghoa. Dan memang demokrasi tidak bisa dipaksakan. Ini harus terjadi secara bertahap dan itu harus dilakukan oleh bangsanya. Ada lagi teori yang mengatakan bahwa kenapa presidennya Jawa adalah hegemoni masa lalu yang secara selama 32 tahun presidennya Pak Harto yang notabene adalah orang Jawa dan menjavanisasi semua yang ada. Coba cari teman-teman kalian yang kita mengambil satu suku dulu sebagai contoh yang lainnya. Jadi sekitar tahun 70 dan 80 ada kebiasaan untuk memberikan nama anak dengan nama Jawa agar mereka ini dimudahkan dalam berkarir. Karena ada sebuah dugaan di masa-masa itu orang-orang Jawa ini melakukan KKN dan mengangkat orang Jawa yang lain sebagai penguasa atau kepala dari sebuah usaha dan perkantoran yang ada. Dan karena itulah banyak terus kemudian bukan Jawa tapi menamai anaknya dengan nama Jawa. Saya sering ketemu teman-teman saya orang Minang ngasih nama anaknya dengan nama Jawa. Sugeng atau mungkin juga Sutoyo seperti itu. Ada juga orang Sulawesi yang memberikan nama seperti itu. Tapi yang lebih banyak adalah orang-orang Tionghoa atau Chinese. Orang-orang Tionghoa di masa itu memilih nama Indonesia yang mengandung nama Jawa agar dimudahkan dalam segala hal. Maka coba cari orang-orang Tionghoa yang usianya ini di atas 40 tahun, pasti namanya Jawa-Jawa semua. Dan di bawah usia 40 tahun, namanya perlahan-lahan menjadi nama bule. Coba sekarang ngacung yang Tionghoa yang namanya bukan nama bule. Sehingga politik identitas ini memang akan sulit untuk dihilangkan. Tapi bagaimana caranya menggunakan hal tersebut sebijak mungkin? Dan kapan kira-kira
kita akan memiliki presiden yang bukan Jawa. Kalau saya lihat paling cepat ini di 2034 nanti. Atau 3 periode lagi setelah itu baru ada kemungkinan ini tadi. Sebelumnya sayangnya masih akan Jawa. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya orang Jawa, tapi analisa saya dan apa yang saya lihat dari kartu. Bagaimana selama ini belum dipindahkan dan ada sebuah periode waktu tertentu di mana orang akan bisa menerima hal ini. Maka saya kira Presiden Republik Indonesia sampai 3 periode ke depan nanti ini masih akan dipimpin oleh orang Jawa atau keturunan Jawa. Sebelum itu ya saya pikir nggak ada salahnya sih kalau ternyata ya Wapres ini bukan dari orang Jawa. Dan mungkin dengan cara ini, kebiasaan yang saya kira ini ya nggak masuk akal ini akan segera cepat diselesaikan dan kita akan memilih siapa presiden yang terbaik. Karena mereka adalah putra bangsa yang terbaik dari seluruh daerah meskipun itu dari pelosok Indonesia yang mungkin belum terjamah sekalipun. Karena Indonesia bukan punya orang Jawa. Indonesia dipunyai oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi bagaimana? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya? Silahkan tuliskan komentar di bawah sini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.